Jumpa lagi dengan Lancaneru, channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, tradisi, dan juga wisata, teman-teman. Di channel ini juga membahas filosofi dan sedikit sejarah Nusantara, ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan kita bahas video ini, teman-teman yang baru menemukan channel Lancaneru, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Bagi teman-teman yang sudah mendukung Lancaneru, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya berharap kita dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman, agar kita bisa menyelami cerita sejarah yang ada di channel Lancaneru ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Bubat. Teman-teman, pada abad ke-14 tercatat di dalam sejarah Nusantara ini sebuah peristiwa yang menjadi sejarah kelam antara Kerajaan Majapahit dengan Sunda, teman-teman. Sejarah ini dicatat sebagai sebuah perang Bubat, yaitu peristiwa konflik antara Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Pasundan, teman-teman. Meskipun diwarnai dengan tragedi, teman-teman, tetapi di balik layar itu tersembunyi sebuah dinamika politik yang membentuk sebuah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peperangan ini, teman-teman. Pada masa-masa itu, teman-teman, Indonesia itu dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan besar, terutama kekuatan Majapahit di sebelah timur dan kekuatan Sunda di daerah barat. Teman-teman, Sunda itu yang berpusat di Jawa Barat, teman-teman, menonjol di bidang pertanian dan juga perdagangan dengan keberadaan Sunda Kelapa. Kebudayaan Sunda berkembang melalui seni pertunjukan wayang golek dan juga seni tari jaipong, teman-teman. Di samping itu juga perkembangan budaya Sunda itu juga tidak lepas dari peranan batik Sunda. Agama yang berkembang di Sunda pada waktu itu Hindu dan Buddha. Di satu sisi Majapahit itu yang berpusat di Jawa Timur, teman-teman, yaitu di Trowulan. Majapahit itu yang memiliki kekuatan besar di bidang diplomasi. Di samping itu Majapahit berkembang di bidang pertanian dengan irigasinya, teman-teman. Juga menguasai beberapa wilayah perdagangan, terutama di jalur Pantura sampai ke Malaka, teman-teman. Di bidang agama, Majapahit itu mempertahankan ajaran agama Hindu-Buddha dan juga ada perkembangan agama Islam. Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 itu terjadi antara kerajaan besar, ya, kekuatan besar Majapahit dengan Pasundan. Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, sedangkan Pasundan dipimpin oleh Raja Prabu Linggabuana, teman-teman. Perang Bubat ini terjadi karena perselisihan konflik politik di antara keduanya, terutama setelah permintaan Prabu Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Linggabuana. Itu dianggap sebagai penaklukan Raja Sunda terhadap Majapahit. Pertempuran sengit yang terjadi di Bubat Trowulan, teman-teman, itu mengakibatkan banyak sekali prajurit ataupun tentara yang tewas, teman-teman, terutama dari pihak Sunda dan juga Majapahit. Hal ini merusak hubungan diplomatik antar dua kerajaan, bahkan keharmonisan politik di Nusantara, teman-teman. Dalam perang Bubat ini
Prabu Linggabuana dan putrinya. Prabu Linggabuana dan putrinya itu tewas di Bubat. Hayam Wuruk yang mengetahui perang setelah perang selesai itu sangat kecewa dengan keputusan yang diambil Hayam Wuruk, teman-teman. Dan perang ini menyebabkan hubungan harmoni antara dua kerajaan itu berakhir. Di samping itu membuka peluang kerajaan-kerajaan lain yang berada di bawah Majapahit itu untuk berdiri sendiri atau menjadi independen, teman-teman. Perang ini menandakan pergeseran politik di Nusantara, teman-teman. Rivalitas antar dua kerajaan besar yang ada di Pulau Jawa ini, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Pasundan, dan juga menandai usaha keras kerajaan Pasundan untuk mempertahankan martabatnya, teman-teman. Perang Bubat ini menjadi sejarah sentral di Nusantara ini. Perang Bubat juga memperlihatkan kompleksitas antar kerajaan, teman-teman, yang menyebabkan perpecahan kerajaan yang ada di Nusantara ketika itu. Perang Bubat ini meletus akibat dari keegoisan Patih Gajah Mada, teman-teman, yaitu terobsesi oleh keinginannya untuk mempersatukan Nusantara, seperti sumpah yang pernah diucapkannya, yaitu Sumpah Palapa. Teman-teman, proses pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dengan putri dari Pasundan, yaitu Dyah Pitaloka Citra Rasmi, itu menjadi ajang penyelesaian dari ambisi Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Tetapi yang sayangnya yang tewas bukan hanya pejabat Majapahit, tetapi tetapi pasukan Majapahit dan juga orang-orang tidak berdosa dari Pasundan ikut tewas di pertempuran itu, teman-teman. Termasuk Raja Galuh sendiri dan juga putri dari Dyah Pitaloka Citra Rasmi yang melihat ayahandanya meninggal, dia ikut bunuh diri di Bubat. Pesta perkawinan yang akan mempersatukan dua kerajaan besar ini urung terlaksana, teman-teman, karena terjadi perang Bubat dan menyebabkan tampuk kekuasaan di Pasundan itu kosong, tetapi tidak membuat riwayat kerajaan Pasundan menjadi tamat. Menurut catatan Parahyangan dan juga para Raton, teman-teman, itu diceritakan bahwa Raja Pakuan Pasundan yang terlibat dalam perang Bubat itu adalah tokoh sentral. Tetapi setelah perang Bubat ini terdapat 8 pemimpin atau raja generasi yang memimpin Pasundan. Masih menurut catatan dari catatan Parahyangan dan juga para Raton, teman-teman, itu dalam perang Bubat itu masih ada tokoh Pasundan yang selamat, yaitu Wastu Kencana, teman-teman, yang kemudian menjadi penerus dari tampuk kekuasaan Pasundan. Dan anak cucu dari Wastu Kencana inilah yang menjadi raja atau pemimpin di Pasundan hingga 8 raja yang berkuasa di Pasundan setelah perang Bubat. Teman-teman, terdapat perbedaan dari catatan peristiwa itu, teman-teman, antara catatan Parahyangan, para Raton, dan prasasti batu tulis serta prasasti Kebantenan. Itu menimbulkan kebingungan tentang nasib dari sang raja yang datang ke tanah Jawa untuk menikahkan putrinya. Perbedaan itu adalah terjadi perbedaan bagaimana nasib sang raja, apakah sang raja itu tewas atau tidak. Tetapi kemudian disimpulkan bahwa sang raja itu tewas di Bubat, meski tidak diketahui
di mana tempat keberadaan makam dari sang Raja Pasundan yang tewas di Bubat itu, teman-teman. Setelah perang Bubat ini, Pasundan dipimpin atau diperintah oleh keturunan dari Wastu Kencana, teman-teman, hingga 8 keturunan atau 8 raja yang memerintah di Pasundan, hingga pada akhirnya Pajajaran itu jatuh ataupun runtuh oleh serangan dari Banten. Serangan Banten ini merubah sejarah Nusantara, terutama di Jawa bagian barat, yaitu di Pasundan. Perang Bubat ini ternyata mampu membuka lembaran sejarah baru tentang politik Nusantara, teman-teman. Tanah lapang yang berada di sebelah utara Majapahit atau sekarang itu berada di Trowulan, teman-teman, itu menjadi saksi bisu pernikahan yang tragis antara Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Rasmi dari Pasundan. Rencana pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Citra Rasmi dari Pasundan ini berakhir dengan kegagalan, teman-teman. Peristiwa tragis yang terjadi di Bubat ini menyisakan sebuah kemarahan di antara pejabat keraton. Hampir semua jari menunjuk kepada Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada dalam pembelanya itu mengatakan bahwa tindakannya itu dilandasi oleh kebijaksanaan, bahwa Pasundan harus mengakui kedaulatan Majapahit dan mengakui bahwa tunduk terhadap Majapahit sebelum Dyah Citra Rasmi itu menikmati kedudukannya dan fasilitas istimewa di Keraton Majapahit. Namun pada akhirnya Gajah Mada mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semuanya, terutama kepada sang Raja Hayam Wuruk dan sisa pasukan dari Pasundan, teman-teman. Dan kemudian untuk menebus kesalahannya, Gajah Mada itu mengundurkan diri dari Mahapatihan. Namun pada akhirnya Gajah Mada mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semuanya, terutama kepada sang Raja Hayam Wuruk dan sisa pasukan dari Pasundan, teman-teman. Dan kemudian untuk menebus kesalahannya, Gajah Mada itu mengundurkan diri dari Mahapatihan. Dari tragedi Bubat ini, teman-teman, itu Prabu Hayam Wuruk tergugah untuk melakukan sesuatu yang pada intinya Prabu Hayam Wuruk tidak lagi tergantung kepada Mahapatih Gajah Mada. Hayam Wuruk lebih cenderung berpikir untuk terlibat langsung di dalam keputusan informasi terhadap rakyatnya, teman-teman. Dan hal itu dilakukan, Hayam Wuruk melakukan pendekatan secara langsung terhadap rakyat untuk bisa memutuskan segala sesuatu yang lebih bijaksana lagi. Perjalanan ke daerah-daerah bawahan Majapahit, terutama ke Lumajang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1357 Masehi. Teman-teman, Prabu Hayam Wuruk melakukan diplomasi kepada rakyatnya dengan acara kunjungan-kunjungan ke daerah bawahan, terutama di Lumajang, Jawa Timuran, teman-teman. Dan wilayah lain pun dikunjungi untuk mendekatkan diri antara raja dengan rakyatnya, teman-teman. Setelah terjadinya perang Bubat ini dan Mahapatih Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatan patihnya, teman-teman, itu Hayam Wuruk menyadari bahwa tak satu orang pun yang bisa menggantikan posisi Mahapatih Gajah Mada. Oleh karena itu, Mahapatih Gajah Mada membentuk Dewan Menteri yang dipimpin oleh sesepuh utama atau sesepuh yang paling senior di kerajaan Majapahit ketika itu. Teman-teman, itulah kali pertamanya
sistem pemerintahan membentuk kabinet menteri yang kemudian ditiru hingga saat ini di negara Republik Indonesia. Di bawah wakil presiden ada kabinet yang tersusun dari beberapa menteri yang menjalankan tugas masing-masing, teman-teman. Ketika zaman dahulu sebelum perang bubat terjadi, hal itu dipegang oleh Mahapatih, teman-teman. Dan Hayam Wuruk lah raja yang pertama yang membuat kabinet susunan kabinet di dalam pemerintahannya. Teman-teman, sampai di sini episode yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel Lancaneru ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Lancaneru. Silahkan tekan tombol loncengnya agar ada pemberitahuan dan notifikasi di notifikasinya, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Raja Hayam Wuruk lah yang pertama menciptakan sebuah kabinet di dalam pemerintahannya, teman-teman. Sebelum perang bubat terjadi, itu tugas para dewan menteri itu dilaksanakan oleh Mahapatih, teman-teman. Tetapi menyadari bahwa Mahapatih Gajah Mada itu tidak tergantikan oleh siapapun. Oleh karena itu dibentuklah susunan kabinet ini yang dipimpin oleh menteri senior yang ada di Majapahit ketika itu, teman-teman. Ini adalah pertama kalinya sebuah pemerintahan atau kerajaan yang menggunakan susunan kabinet yang ditiru sampai saat ini di pemerintahan Republik Indonesia, yang terdiri dari presiden yang waktu itu adalah dijabat oleh seorang raja, dan kemudian disusul oleh wakil presiden yang pada waktu zaman kerajaan dipegang oleh penasehat, teman-teman, dan yang ketiga adalah kabinet menteri yang waktu itu dipegang oleh Mahapatih. Teman-teman, di episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa terus ikuti channel Lancaneru ini. Di video-video terbarunya kita akan selalu menyelami dan membahas tentang cerita-cerita sejarah Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Agar tidak ketinggalan video-video dari Lancaneru, silahkan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.